seperti yang aku udah bilang di awal, customer itu sekarang makin sibuk dan makin selektif gitu ya. Jadi kalau obrolannya nggak relevan dengan kebutuhannya mereka tuh udah cepet banget kehilangan minat atau excitementnya untuk ngobrol sama kita. Sales itu biasanya fokus pada closing, sementara after sales fokus pada retaining. Padahal customer nggak melihat dua fungsi itu, yang mereka lihat cuma satu hal, yaitu pengalaman mereka dengan brand. Jadi contohnya ya, teknologi seperti Mital itu kita bisa bantu untuk baca pola, gitu ya, untuk memahami emosi customer lewat tone analysis, kemudian lewat dari keyword dan lain sebagainya. Indikator apa yang paling relevan nih untuk kita tahu kalau integrasi antara sales dan after sales itu sudah berhasil nih, gitu? Apakah dari kepuasan pelanggannya, retensi atau metrik lainnya, atau bahkan as simple as mungkin customer survey nih? Halo semuanya, selamat datang di Meetalk episode 2 kali ini barengan gue Jasin Tiara sebagai host untuk Meetalk hari ini. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang sebetulnya cukup seru, yaitu terkait dengan after sales. Nah, tapi sebelum teman-teman pada mikir nih, itu mah cuma masalah follow up doang gitu kan. Tunggu dulu, jangan salah. After sales itu nggak sekedar masalah cuman customer kontak-kontakan terus habis itu kita cuman kayak oh iya baik-baik, itu tidak seperti itu. Nah, kali ini juga cukup spesial karena memang kita sendiri ada tim customer success. Hari ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah luar biasanya, tidak kalah cantiknya dan tidak kalah pengalamannya tentunya, barengan Kak Sasa sekaligus manajer dari customer success. Nah, mungkin tak kenal maka tak sayang. Kak Sasa, silakan. Halo Miners, saya Sasa Maharani, customer success manager di Revcom. Senang banget hari ini bisa ngobrol bareng dengan Miners semuanya, dan mungkin aku akan share sedikit ya tentang pengalaman di dunia customer success, kemudian gimana sih build relationship dengan customer, dan juga gimana penerapan teknologi AI untuk build engagement dengan customer. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Sasa. Nah, mungkin kita langsung lanjut aja nih ya. Nggak pakai tunggu-tunggu lama. Nah, mungkin Kak Sasa nih kalau kebetulan juga kita pernah kerja bareng, sering kerja bareng malah. Nah, dari kacamata Kak Sasa sendiri nih, kira-kira seberapa besar kontribusi after sales dalam menjaga loyalitas pelanggan terutama nih? Oke, menurut aku after sales itu punya peran yang vital banget. Kalau di SaaS, customer itu nggak berhenti di closing, justru perjalanannya itu mulai setelah itu, gitu ya. Produk bisa aja bagus, tapi kalau mereka nggak merasa didampingi atau nggak dapat hasil yang dijanjikan, mereka bisa berhenti kapan aja. Jadi menurutku after sales itu semacam penghubung emosional antara brand dengan customer, dan kita yang bikin mereka merasa, oh ternyata brand ini peduli nih sama gua. Dari situ loyalitas bisa tumbuh, bukan karena kontrak, tapi karena kepercayaan. Oke, lanjutnya sedikit nih. Kita ngomong tadi dari sisi emosional dan juga kita terkait dengan service lah ya istilahnya. Ada kata-kata dibilang tuh, kita sering bicara service isn't a department, it's a mindset. Bagaimana budaya ini dapat diterapkan nih di dalam tim yang sehari-harinya menghadapi banyak kelumpuhan, mendapat banyak pertanyaan pelanggan, apalagi kalau kita lihat kan yang mungkin medium size atau bahkan enterprise itu kan mereka kadang bisa bilang tiket mereka tuh hari ini bisa ribuan gitu kan. Nah, kira-kira gimana tuh Kak? Nah, ini menarik ya, karena kalau kita cuma lihat service sebagai pekerjaan, kita gampang capek dan defensif. Tapi kalau kita ubah mindset bahwa service itu part of our DNA, kita jadi nggak ngelihat keluhan sebagai beban atau sebagai kesempatan buat bantu orang, gitu ya. Di timku aku selalu bilang nggak apa-apa kalau banyak banget pertanyaan dari customer, atau misalkan customer itu kritis banget nih, atau bahkan banyak komplain, artinya mereka itu masih peduli. Jadi yang penting itu bukan reaksi kita di awal, tapi bagaimana kita bisa bantu mereka keluar dari masalahnya. Dan mindset ini harus terus dijaga lewat budaya yang saling support dengan tim. Oke, mungkin sedikit tambahan nih, saya penasaran ada pertanyaan sedikit. Gini Kak Sasa, kan maksudnya kita sama after sales ya, kita sama customer service nih ya, customer success kita bilang ya. Nah, yang membedakan nih mungkin ya sedikit dari sisi customer success sama customer service itu apa tuh? Karena customer success katanya kan lebih gede gitu kan skopnya.
Oke. Banyak banget sekarang yang masih salah kaprah ya, ngiranya customer success itu sama seperti customer service yang kerjanya nunggu pelanggan komplain baru kita gerak. Oke. Gitu ya. Padahal customer success itu jauh lebih strategis daripada itu. Kalau customer service itu fokusnya menyelesaikan masalah yang sudah terjadi, customer success itu justru berusaha mencegah masalah itu muncul. Makanya pendekatannya itu harus proaktif. Kita harus bisa peka sama tanda-tanda kecil. Caranya gimana? Bisa lihat dari pola penggunaan mereka terhadap aplikasi kita. Kemudian kita bisa mendeteksi kalau misalkan ada customer yang mulai jarang pakai fitur tertentu atau kelihatan kebingungan nih dari cara mereka berinteraksi. Terus aku juga selalu tekankan ya ke tim aku bahwa tugas kita itu sebagai customer success itu nggak cuma jawab pertanyaan, tapi bisa membaca situasi sebelum terjadi masalah. Gitu ya. Jadi dengan berani reach out duluan, tidak menunggu customer frustasi atau mengajukan pertanyaan ya. Karena kalau kita bisa hadir lebih awal, pelanggan itu atau customer bakal merasa lebih diperhatikan dan percaya kalau kita tuh benar-benar ingin mereka sukses. I see. Oke, nah kita ngomong tadi kan masalah terkait dengan sedikit perbedaan dan kelanjutannya sisi proaktifnya itu seperti apa gitu. Nah, dari penerapannya sendiri nih, gimana caranya kita bisa tahu kalau langkah proaktifnya itu benar-benar berhasil atau enggak gitu yang dilakukan? Ada indikator spesifik nggak gitu? Atau mungkin something yang relevan baik itu secara kualitatif atau kuantitatif yang kita bisa perhatikan nih? Nah, untuk tahu pendekatan proaktif kita itu berhasil atau enggak, biasanya aku melihat dari dua indikator ya, leading indicators dan juga lagging indicators. Kalau leading indicators itu lebih ke hal-hal yang sifatnya real time, seperti engagement rate. Gitu ya, seberapa sering kita berinteraksi dengan customer tanpa harus nunggu ada masalah dulu nih. Misalnya customer itu aktif ikut sesi training atau mereka join webinar kita, terus responsif terhadap follow-up kita, atau bahkan curhat tentang rencana penggunaan produk mereka ke depannya itu akan seperti apa. Nah, itu adalah tanda kalau hubungan kita dengan customer itu udah nggak cuma transaksional, tapi udah jadi trusted partnership gitu. Nah, sementara kalau lagging indicators itu lebih ke hasil akhirnya, kayak churn rate yang menurun, renewal rate yang meningkat, atau bahkan ada sinyal expansion. Ketika customer udah mulai ngajak departemen lain untuk menggunakan aplikasi kita, itu artinya mereka bukan cuma puas, tapi udah percaya sama value produk kita, gitu. Dan menurut aku selain dari dua indikator itu ya, yang paling powerful justru datang dari komen atau kata-kata customer itu sendiri. Misalnya mereka bilang, senang banget deh udah dihubungin duluan, atau senang banget deh udah dibikinin report usage seperti ini, atau senang banget kita bisa arrange review meeting secara reguler seperti ini. Nah, itu adalah validasi yang paling jujur atas pendekatan proaktif kita yang sudah berhasil. Itu artinya kita udah benar-benar ada di momen yang tepat buat mereka. Sebelum mereka sadar mereka butuh bantuan, kita udah ada di sana. I see. Nah, follow up question nih sebetulnya Kak Sasa nih. Jadi kalau di SaaS, dari gue kan sempat ngobrol-ngobrol nih sama beberapa orang-orang yang kebetulan kerjanya juga di SaaS lah. Walaupun memang jujur kalau gue perhatiin nih, nggak semua SaaS itu mereka ada yang namanya customer success. Tapi mungkin mereka ada specific function. Kayak contoh ada implementation specialist lah kita ngomongnya. Ada yang dia retention specialist gitu kan. Jadi sedikit berbeda dengan yang kita terapkan. Nah, mereka bilang ada kesamaan di mana ada segmen customer tertentu yang kalau memang kita secara lihat nih ya, dari usage aktif sekali gitu. Terus abis itu renewal oke. Dan mereka juga bahkan ada expansion sendiri gitu. Tapi mereka susah banget dikontak. Dalam artian tuh bener-bener mereka tuh kayak suka asik sendiri gitu kita ngomongnya ya. Nah, maksudnya apakah customer seperti itu memang wajar kita biarin aja gitu istilahnya, atau ada something spesial yang bisa kita lakukan nih? Oke. Memang seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, kita bisa melihat ada perubahan customer behavior ya. Customer itu makin kesini itu makin sibuk dan juga mereka makin selektif. Jadi pembicaraan kita pun harus intensional nih, arahnya mau kemana, tujuannya apa, dan harus rutin. Gitu. Selain itu juga
terkait personalisasi ya. Jadi banyak banget emang kita mengalami customer itu yang datang ke kita kalau ada butuhnya aja gitu. Sebenarnya itu nggak apa-apa juga gitu ya. Nggak apa-apa juga selama tujuan mereka menggunakan aplikasi kita itu berhasil dan mereka bisa ngerasain manfaatnya secara efektif dan juga efisien. So at the end of the day sebetulnya tergantung enaknya mereka gimana gitu ya? Iya, karena balik lagi keywordnya itu adalah personalisasi. Jadi nggak bisa semua customer itu kita berikan pendekatan yang generik ya. Noted. Thank you. Bagus banget tuh. Oke, kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya. Dengan lebih dari separuh perusahaan global yang sekarang memprioritaskan after sales dibandingkan marketing, gimana kita dapat membuat layanannya itu nggak sekedar hanya sesuatu yang reaktif, tapi benar-benar prediktif dan juga analitik yang dari sisi Mita sendiri nih dapat membantu mencapai itu dari segi mananya. Oke. Nah, kalau prediktif itu kan dia satu level setelah proaktif ya. Kalau proaktif itu kita bertindak sebelum masalah muncul. Kalau prediktif itu kita menebak atau memprediksi masalah yang berpotensi terjadi atau kebutuhan dari customer berdasarkan data yang ada. Itu. Nah, dari sisi Mita sendiri gimana cara Mita bisa melakukan atau membantu untuk melakukan prediksi itu? Kita bisa melakukan analisis dari percakapan yang sudah terjadi. Itu kita bisa lihat tone of voice-nya, kita bisa lihat dari frequency of call-nya dan juga keyword yang sering muncul. Jadi kita bisa mengidentifikasi gitu ya, fitur apa sih yang paling sering ditanyain atau topik apa yang sering di bring up sama customer gitu. Jadi dari situ kita bisa buat customer health score yang lebih akurat dan intervensi yang lebih cepat. I see. Nah, ini berarti selaras ya waktu tagline Mita sendiri kan, good call has a secret gitu, Yes. betul ya? Oke, siap. Apa sebenarnya makna engagement yang ideal sih sebetulnya menurut Mita sendiri? Apakah hanya sekadar transaksi yang penting kita responsif gitu? Atau ada hal lain nih? Dari sisi apa? Mungkin emosional kah? Atau mungkin ada dari sisi assertiveness-nya kah? Lebih ke arah presentasinya sih sebetulnya. Engagement yang ideal tuh menurut Mita seperti apa nih Kak Sasa? Kalau buat kami di Mitel atau di Revcom gitu ya, engagement itu bukan cuma soal berapa kali customer diajak ngobrol atau sekedar interaksi transaksional aja ya, kayak misalkan customer mau nambah fitur atau misalkan mau renewal. Tapi sebenarnya interaksinya itu lebih ke sejauh mana customer merasa didengar, dipahami, dan terbantu lewat setiap interaksi yang terjadi gitu. Jadi idealnya engagement itu bukan satu arah, bukan cuma kita yang ngomong, customer yang dengerin, tapi ada mutual value exchange. Jadi yang kita kejar itu bukan frekuensi interaksi, tapi kualitasnya. Dan kalau customer merasa setiap obrolan itu ada manfaatnya, nah itu baru bisa dibilang engagement yang sehat. Engagement yang sehat. Oke, nah lanjut sedikit nih, karena kita ngomong dari sisi interaksi juga. Nah, ini mungkin pertanyaannya sedikit ngegeser lah ke case sales ya. Tapi mungkin ini juga saya penasaran, gue penasaran sih. Banyak tim sales masih menghadapi tantangan menjaga komunikasi dua arah dengan pelanggan. Terutama kalau misalkan kita ngomong ya, biasanya paling sering kejadiannya itu segmen properti. Kalau paling gampang nih kan, baik itu sebelum dan sesudah, biasanya tuh engagement dari sisi customer itu tuh kayaknya tuh susah banget nih, kayak dijaga gitu kan. Somehow at the end kayak banyak yang mereka tuh ghosting lah istilahnya gitu kan. Dari sisi menurut Mita sendiri tuh faktor apa saja nih yang membuat hal ini sulit tercapai gitu? Apakah faktor internal timnya kah, mungkin kurang persistensi gitu, perilaku pelanggannya, behavior di spesifik industri misalkan gitu kan, atau memang ada tren spesifik nih yang sekarang lagi bergeser berubah nih? Nah, pertanyaan ini nyambung sama pertanyaan yang sebelumnya ya. Iya, benar. Gimana sebenarnya apa aja yang menyebabkan customer itu menjadi unresponsif gitu ya. Yes. Sebenarnya itu ada 3 sisi gitu ya. Ada 3 sisi indikatornya atau tantangannya gitu ya. Yang pertama itu adalah internal tim. Masih ada beberapa tim itu yang fokusnya adalah
untuk close the deal atau mencapai target, bukan di building relationship. Jadinya komunikasinya itu terasa kaku dan satu arah, gitu ya. Kemudian yang kedua dari sisi customer-nya sendiri nih, again ya tadi seperti yang aku udah bilang di awal, customer itu sekarang makin sibuk dan makin selektif, gitu ya. Jadi kalau obrolan yang nggak relevan dengan kebutuhannya mereka tuh udah cepet banget kehilangan minat atau excitementnya untuk ngobrol sama kita. Kemudian tren industri yang juga sekarang berubah sangat cepat gitu ya, dimana sekarang itu personalisasi itu udah ditawarkan di mana-mana gitu. Jadi di sini kalau pendekatan kita tadi masih generik gitu ya, nah itu nanti akan menjadi engagement itu susah tumbuh gitu. Oke, nah ada momen spesial nggak nih, khusus nggak nih kalau dari sisi interaksi dari tim Kasasa sendiri dengan customer nih yang ujung-ujungnya tuh jadi dapat deal besar, repeat order gitu istilahnya. Ada momen khusus nggak gitu yang keinget di Kasasa? Sebenarnya kita sering banget nemuin case seperti ini ya. Customer tuh denger ya teman-teman ya. Customer yang awalnya itu pakai Mitel untuk satu tim kecil aja gitu ya, misalkan untuk tim telemarketing atau customer service, tapi ternyata setelah mereka pakai untuk beberapa waktu dan mereka merasakan manfaatnya, fitur-fiturnya membuat pekerjaan mereka menjadi lebih mudah, akhirnya mereka sadar tuh, wah ternyata Mitel ini bisa juga nih dipakai di divisi lain gitu. Nah, yang lebih kerennya lagi, ada case juga di mana ada beberapa key person yang mereka itu pindah ke perusahaan baru, tapi mereka sendiri yang inisiatif merekomendasikan Mitel untuk digunakan di tempat kerja barunya mereka, gitu. Jadi artinya mereka ini nggak cuma puas sama produknya, tapi udah percaya dengan value dan experience yang mereka dapat. Oke, sedikit berlanjut nih, jadi spesifik dari case yang sampai dia pindah perusahaan terus ngebawa Mitel, komennya dia kenapa? Kayak ada spesifik khusus kayak ada seperti tanya nggak, kenapa pilih Mitel lagi nih Pak atau Bu gitu, pernah nggak? Iya, karena itu tadi ya, Mitel itu mempermudah pekerjaan mereka gitu ya, hasilnya itu secara productivity itu meningkat gitu ya, terus sama experience yang mereka rasakan ketika menggunakan Mitel, terutama dari asisten tim customer success-nya. Cakep. Berarti selaras lah ya. Soalnya jujur gue juga pernah begitu. Ada pas nih. Oke, next ya. Setelah mendapatkan leads nih, apa strategi yang Mita sarankan nih dari ke tim sales lah kira-kira, dan terutama sih ya teman-teman tim sales untuk dapat mentindaklanjuti dengan cara yang lebih relevan gitu dan yang lebih mungkin terpersonalisasi gitu sehingga engagement pelanggannya tetap tinggi nih. Nah, kita ngelihat mungkin dari sisi Mitelnya ya, dari sisi interaksinya mungkin ada specific points nggak yang kira-kira bisa dikasih nih buat teman-teman sales nih? Kuncinya itu adalah relevansi dan personalisasi. Jadi jangan langsung jualan, tapi pahami dulu situasinya customer itu seperti apa, pain point-nya mereka apa, sama tantangan mereka di fase itu tuh apa gitu. Nah, dari penggunaan Mitel gitu ya, Mitel itu bisa ngebantu untuk melihat interaksi mana nih yang paling engage. Oke. Gitu. Jadi misalnya dari call analytics gitu ya, kita bisa tahu siapa yang responnya positif, siapa yang belum yakin, atau siapa yang butuh pendekatan berbeda gitu. Jadi bukan sekedar semua dihubungi, tapi prioritize the right conversation at the right time gitu. Dengan begitu setiap follow up jadi terasanya tuh lebih personal dan juga meaningful. Oke, follow up questions nih. Menurut lu nih Kak Sasa nih, sebetulnya customer tuh tahu nggak sih kalau misalkan pada saat kita jualan, kita tuh desperate gitu istilahnya. Sama kita jualan yang sekedar kayak kita pengen profit value gitu. Menurut lu sebetulnya kelihatan banget nggak sih, obvious nggak sih customer bisa ngerasain itu nggak? Sebenarnya itu kalau misalkan kita fokusnya niat membantu gitu ya, jadi shifting the focus daripada menjual, energi itu akan berasa. Jadi kayak tadi Justin bilang ya, kalau misalkan customer kalau misalkan kita tuh desperate banget untuk menjual, itu energinya akan berasa. Iya betul. Gitu. Jadi sekarang ini fokusnya itu harus kita shift sedikit nih. Jadi instead of selling, kita helping mereka. Gitu, itu energinya nanti akan kerasa, dan praktiknya itu sederhana banget. Caranya ya udah dengerin mereka dulu aja sebelum kasih solusi. Thank you banget nih Kak Sasa nih. Kita langsung sedikit bahas nextnya itu terkait dengan remote work. Dengar-dengar nih berarti Mitel sejauh ini nerapin nih remote work secara menyeluruh nih ya berarti ya. Dari tahun kapan kalau boleh tahu Kak Sasa nih? Dari tahun 2022 ya. Dari zaman COVID berarti ya?
bahkan COVID setelah selesai itu kita COVID masih selesai. tetap menerapkan remote working. Oke. Tapi work sejauh ini aman nih? Aman banget. Oke, siap. Oke nih, berhubung kita bahas remote work juga nih. Kan remote work itu sebetulnya di masa-masa sekarang sudah menjadi bagian dari banyak tim lah maksudnya. Terutama kalau gue perhatiin sendiri kan kayak ada tim yang memang mereka base itu internasional gitu kan. Jadi mereka nerapin remote work terutama untuk di sisi modernisasi untuk pelayanan pelanggan gitu kan. Nah, menurut Kasas sendiri nih, apa elemen paling krusial dari budaya remote working yang mendukung servis kita ke pelanggan kira-kira nih? Elemen yang paling krusial itu ada di komunikasi yang terbuka dan kepercayaan tim. Nah, di remote setup nih kita nggak bisa nih ngandelin perhatiin gestur atau ekspresi wajah gitu ya. Okay. Jadi komunikasi itu tadi ya harus intensional, jelas, transparan dan juga rutin gitu. Selain itu kepercayaan juga penting banget. Kalau tim nggak saling percaya, yang ada nanti semua serba mikirnya 2 kali atau konfirmasinya berkali-kali lah ke tim ini, ke tim B, C, dan seterusnya. Padahal sebenarnya dalam handling customer, dalam melayani customer itu kita butuh respon yang cepat dan juga koordinasi yang fleksibel. Nah, budaya remote working itu akan tetap berjalan sehat kalau setiap orang tahu apa ekspektasinya, merasa dipercaya dan punya ruang untuk bertanggung jawab dengan caranya sendiri. Gitu. Tapi yang paling penting adalah tetap satu arah dengan tujuan tim. Oke. Nah, intinya berarti kurang lebih self-responsible ya terhadap dari tim masing-masing, dari mana kita juga mungkin dari Kasas sendiri nih mantaunya itu dari sisi resource gitu ya. Remote work sendiri kan memungkinkan respon yang lebih cepat nih dari sisi kita mungkin ya sebagai workers secara digital gitu kan. Tapi bisa berpotensi memperlebar jarak antara insight tim dan kebutuhan realnya nih ke pelanggan gitu kan. Bagaimana dari sisi timnya Kasasa sendiri nih dan tim retail mengatasi kontradiksinya nih kurang lebih nih? Jadi di satu sisi ya dengan remote working itu customer itu bisa ditangani super cepat gitu ya. Kita bisa balas WA lebih cepat, balas email lebih cepat, bahkan kita bisa koordinasi antar tim dengan lebih efisien gitu ya. Tapi di sisi lain justru kita kehilangan sense of connection gitu ya dengan customer maupun dengan tim. Nah, cara kita mengatasinya adalah dengan menyeimbangkan antara data dan human touch. Jadi kalau misalkan dari sisi data, kita bisa pakai Mitel tuh untuk menangkap insight yang nggak muncul di permukaan, seperti tren percakapannya mereka tuh seperti apa, terus usage rate-nya mereka, tone customer, topik yang paling sering dibicarakan gitu ya. Jadi walaupun jarak memisahkan gitu ya, jarak memisahkan. kita tetap bisa memahami kondisi customer itu dengan cara yang objektif gitu. Tapi data aja tuh nggak cukup, human touch itu tetap penting gitu ya. Makanya tim customer success kita tuh rutin banget tuh ngajakin customer kita untuk review meeting atau ya virtual check-in aja lah, sekedar teks ataupun phone call gitu ya. Jadi pada saat customer success ini melakukan check-in, tujuannya itu bukan buat jualan, tapi murni untuk dengerin cerita mereka aja gitu ya. Situasinya mereka seperti apa saat ini, terus tantangan yang mereka hadapi itu apa, apakah ada kesulitankah untuk menggunakan produk kita dan lain sebagainya gitu ya. Atau bahkan sekedar ngobrol santai aja pun juga sering gitu ya kita lakukan. Jadi kadang tuh kita malah dapat insight-nya itu bukan dari formal meeting, dari ngobrol-ngobrol santai aja dengan customer gitu. Visit pun juga kita lakukan secara berkala gitu ya. Jadi walaupun remote tetap perlu ada tatap muka, especially dengan customer. Tujuannya ya untuk memperkuat hubungan kita dengan customer. Jadi supaya customer tuh juga tahu bahwa di balik layar tuh ada juga loh manusia-manusia ini tuh yang care sama mereka, peduli kalau mereka peduli
bahwa mereka juga pengen customer itu sukses. Oke, nah kalau boleh tahu nih cara apa aja nih yang dari tim Kasasa pakai nih buat kontak customer? Apakah as simple as text message aja atau mungkin ada lain atau bahkan pakai produk Mitel nih buat nelfon gitu misalkan? Oke, kalau channel yang digunakan karena tadi kita menggunakan konsep personalisasi ya, gitu biasanya menggunakan channel yang lebih personal sih ya, teks atau phone call atau ya arrange coffee meeting aja dengan customer. Arrange coffee meeting, ngobrol-ngobrol lah ya berarti. Betul. Nah, tapi sering ya case-nya maksudnya waktu check up customer lebih ke arah, nggak ada apa-apa sih gitu, cuma nanya ada update nggak gitu Mas Sasa gitu. Itu pernah nggak kayak gitu Mas Sasa? Itu sering terjadi dan itu sebenarnya nggak apa-apa juga. Yang penting tujuan dari kita melakukan check-in itu adalah untuk mengingatkan mereka bahwa kita tuh ada buat mereka. Oke, siap. Oke, next question nih. Ketika tim yang bekerja remote harus membuat keputusan cepat terkait dengan masalah pelanggan, bagaimana mereka memastikan keputusan itu tetap align dengan standar layanan yang optimal? Kuncinya itu ada di empowerment dan clarity. Tim itu harus merasa cukup pede untuk mengambil keputusan secara cepat, tapi tetap tahu batasan dan nilai utama yang harus dijaga ya. Gitu. Oke. Nah, nilai utama yang harus dijaga itu adalah customer experience. Jadi setiap keputusan yang kita ambil itu adalah berdasarkan customer first. Gitu. Customer first, oke. Gitu. Nah, nanti setelah momen itu selesai gitu ya, misalkan ada keputusan yang harus cepet-cepet diambil nih gitu ya, terus customer success udah ngambil keputusan dengan mempertimbangkan A, B, C, D gitu ya. Nah, nanti momen ini itu akan kita bahas lagi nih di weekly meeting internal tim customer success. Tujuannya untuk di-share ke teman-teman customer success yang lain supaya kalau misalkan ada momen yang mirip terjadi lagi, mereka udah bisa lebih matang untuk mengambil keputusan. Oke, di-share-nya kapan tuh? Weekly? Monthly? Weekly. Oke, nextnya kita mungkin move sedikit ke beberapa mitos dan fakta terkait remote working. Nah, ini ada beberapa nih yang ternyata udah di-provide ke kita dari teman-teman juga. Udah siap nih Kak Sasa nih? Siap ya? Siap ya? Siap aja dulu. Oke. Nah, yang pertama kita mulai nih. Tim remote bisa menghasilkan solusi pelanggan yang lebih kreatif ketika memiliki kebebasan menentukan jam kerjanya. Mitos atau fakta? Fakta, tapi tergantung budaya timnya. Gitu ya, kebebasan waktu itu emang bisa memunculkan kreativitas karena orang bisa bekerja di waktu yang paling produktif buat mereka. Tapi harus ada accountability dan komunikasi yang jelas. Gitu. Jadi kalau enggak nantinya malah bisa jadi chaos. Itu. Jadi kebebasan itu harus diimbangi dengan kejelasan tujuan tim itu. Oke, nah kita ngomong maksudnya ada kebebasan menentukan jam kerja nih ya. Tapi kalau kita boleh jujur, most customer dari Mitel tuh kan supposedly berarti kan 9 to 5. Nah, fleksibilitasnya sendiri maksudnya dari tim Mitel itu sendiri seperti apa nih? Kalau boleh tahu nih Kak Sasa nih. Fleksibilitas dari tim Mitel. Ya, kebebasan jam menentukan jam kerjanya ada nggak gitu? Atau gimana? Kalau customer success itu kan kita melayani customer ya, jadi flexibility-nya yang mengikuti dari inquiry yang masuk dari customer. Gitu. Yang penting semua kebutuhan customer itu bisa kita akomodir. Oke, siap. Kita akan ke next nih kalau gitu. Mengurangi interaksi rutin dengan manajer justru membuat tim remote lebih fokus pada kualitas pengalaman pelanggan. Mitos atau fakta? Mitos. Manajer yang ngomong nih guys. Manajer nih, inget nih. Karena justru interaksi rutin itu penting, asal bukan micromanagement ya. Oke. Gitu ya. Jadi tim itu tetap butuh feedback loop supaya tetap sinkron sama visi besarnya perusahaan atau tim itu sendiri. Terus mereka juga bisa tahu prioritas yang paling berdampak ke customer itu apa. Oke, walaupun mungkin berarti remote working ada touch up sendiri gitu mungkin ke leader-leader ya berarti ya. Karena kalau manajer hadirnya cuma ada pada saat lagi ada masalah gitu ya, nanti timnya khawatirnya bisa kehilangan arah gitu. Tapi kalau interaksi rutin dilakukan dengan cara yang empowering, gitu ya, hasilnya justru bikin tim lebih fokus dan percaya diri sih. Oke, siap.
Nextnya nih, tim remote lebih cenderung melewatkan sinyal penting dari pelanggan karena komunikasi digital. Mitos atau fakta? Halfly fact. Karena Oke, setengah-setengah guys, masih ragu. Belum ada kepastian. Iya, karena kita nggak bisa lihat ekspresi secara langsung ya, gitu ya. Seringkali sinyal kecil kayak nada bicara atau moment of silence itu bisa kelewat. Gitu. Jadi disinilah peran Mitel gitu ya, penting banget menjadi game changer. Nah, lewat voice analysis, kemudian keyword tracking, kita bisa nangkep sinyal-sinyal halus itu secara data driven. Jadi, meskipun jarak jauh, kita tetap bisa mendengar pelanggan atau customer lebih dalam dari sekedar kata-kata. Oke, berarti kalau misalkan dari tim customer success Mitel sendiri nih, sering berarti ya maksudnya telepon on call sama customer gitu, lumayan sering? Iya, kita sering on call, terus kita juga sering melakukan meeting ya. Oke, siap. Nextnya, kreativitas dan inovasi dalam tim remote meningkat saat mereka tidak harus menghadiri banyak meeting. Mitos atau fakta? Fakta. Tapi dengan catatan ya, meeting yang terlalu sering itu memang bikin orang itu jadi kehilangan waktu untuk berpikir dan juga berkreasi. Tapi bukan berarti nggak ada meeting sama sekali atau tanpa meeting sama sekali ya. Yang paling penting adalah meeting yang purposeful dan juga efisien, bukan cuma sekedar formalitas aja. Gitu. Jadi dengan ruang berpikir yang cukup, ide-ide baru bisa muncul lebih natural dan hasilnya seringkali lebih inovatif. Oke, berarti sebetulnya meeting tetap diperlukan, cuman meetingnya harus penting, bukan yang penting meeting gitu ya? Betul. Oke, siap. Nah, Kak Sasa, kita tadi udah bahas panjang nih gitu kan terkait dengan after sales, remote working, dan bahkan kita ada sempat ngebahas terkait dengan customer success juga nih yang di Mitel gitu kan. Nah, mungkin buat teman-teman yang nonton nih gitu kan, banyak pasti kan mereka yang sebetulnya pegiat after sales, either mungkin dia customer service atau mungkin dia spesifik function lah gitu kan, atau mungkin bahkan ada yang juga di dalam bidang yang mirip nih kayak Mitel sendiri, dalam artian mereka ada customer success department sendiri. Ada tips khusus nih yang buat teman-teman nih miners yang kalau mereka mau menerapkan model yang seperti Mitel gitu istilahnya. Model seperti Mitel itu customer success ya. Yes, betul. Nah, untuk customer success sendiri tipsnya itu ada 3 yang utama. Jadi shift the focus gitu ya. Niatnya itu untuk membantu instead of selling. Terus yang kedua itu adalah gunakan pendekatan yang proaktif. Jadi bukan menunggu customer yang datang ke kita atau menyampaikan komplain, tapi kita yang menghubungi customer duluan, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah personalisasi. Karena setiap customer itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka pendekatannya pun juga harus sesuai dengan karakter mereka. I see. Oke nih, nah ngomong-ngomong soal customer success, kan kebetulan gue juga customer success nih ceritanya nih. Sebetulnya yang Kak Sasa ngomongin tadi tuh banyak benernya juga dan banyak kejadian nih ceritanya di gue juga. Nah, check-in pun sebetulnya memang Kak Sasa ini kan di Mitel sendiri kita cukup independen ya sebetulnya ya. Dalam artian banyak hal yang kita bisa lakukan sendiri, tapi memang kadang-kadang kita pun suka gangguin atasan kita dalam artian mau check ini gitu kan. Ada isu begini boleh nggak gitu kan, yang supaya kita biar lebih cepet nih bisa respon juga gitu kan ke customer kalau memang ada isu atau mungkin ada hal yang perlu dieskalasi immediately walaupun kita kerja remote gitu. Dan so far sih memang untungnya dari pengalaman pribadi gua, bahkan customer-customer yang mungkin mereka memutuskan untuk tidak lanjut itu sangat-sangat happy dengan service kita gitu sih. Oke, Kak Sasa nih, banyak perusahaan masih memisahkan sales dan after sales. Istilahnya sales itu sendiri, after sales itu sendiri gitu kan. Bener-bener seakan-akan tidak ada hubungannya gitu kan. Menurut Kak Sasa nih, apa tantangan terbesar ketika sebuah perusahaan mencoba menyatukan kedua fungsi ini gitu supaya menjadi satu customer experience yang konsisten? Tantangan terbesarnya ada di mindset dan koordinasi gitu ya. Sales itu biasanya fokus pada closing, sementara after sales fokus pada retaining. Padahal customer gak melihat dua fungsi itu, yang mereka lihat cuma satu hal, yaitu pengalaman mereka dengan brand
gitu dengan sebuah produk tertentu. Nah, di Mitel kami mencoba menjembatani ini lewat kolaborasi yang lebih awal. Kayak misalnya Justin tahu sendiri ya, kadang itu ada beberapa case di mana customer success itu sudah dilibatkan pada saat proses pre-sales. Benar-benar. Gitu. Jadi saat customer on board, transisi ke after sales bisa berjalan mulus tanpa kehilangan konteks. Oke, berarti dari sisi after sales sendiri gitu kan, to a certain degree gitu, kalau bisa pada saat proses selling itu mereka juga dilibatkan lah ya. Oke. Nah, lanjut nih, tren saat ini menunjukkan pergeseran dari menjual produk ke menjual value. Nah, bagaimana mindset ini mengubah cara tim salesnya sendiri untuk mendekati pelanggan nih? Kira-kira. Sebenarnya mindset ini udah kita terapkan since the beginning of our journey ya. Mungkin dulu sales itu fokus pada fitur, sekarang kita fokus pada impact. Jadi kami lebih sering bertanya masalah apa nih yang bisa kita selesaikan gitu ya, bukan fitur apa yang Anda butuhkan. Nah, pendekatan ini membuat interaksi kita dengan customer itu lebih bermakna. Jadi bukan sekedar transaksi tapi konsultasi gitu, dan customer pun akhirnya merasakan ya bedanya, karena ketika ngelihat Mitel jadinya bukan sebagai tools tapi sebagai mitra untuk mencapai efisiensi dan produktivitas tim mereka. Oke, nah bisa ceritain nggak contoh nih, kalau tadi kan kurang lebih kan kita berarti kayak service minded selling lah ya berarti ya. Contoh pendekatan service minded selling nih yang membantu perusahaan untuk membangun hubungan jangka panjang nih. Oke. Mungkin salah satu contohnya adalah ketika kita lagi handle klien yang mungkin tujuan awalnya itu mereka cuma pengen punya call recording aja gitu ya, tapi setelah kita pahami workflow-nya mereka seperti apa, terus challenge-nya mereka seperti apa, kita bantu mereka untuk optimalkan produktivitasnya melalui analisis percakapan misalnya gitu ya, atau insight yang bisa di-generate dari Mitel gitu. Jadi bukan cuma jualan license aja, tapi kita bantu mereka untuk transformasi cara kerja mereka. Hasilnya ya hubungan kita dengan customer itu bisa jadi lebih panjang dan juga lebih kolaboratif. Oke, I see. Nah, kalau kita ngomong istilahnya experience nih kan dari sisi sales dan after sales nih ya, indikator apa yang paling relevan nih untuk kita tahu kalau integrasi antara sales dan after sales itu sudah berhasil nih gitu, apakah dari kepuasan pelanggannya, retensi atau metrik lainnya, atau bahkan as simple as mungkin customer survey nih gitu. Oke. Sebenarnya metrik terbaik itu bukan hanya customer satisfaction atau renewal rate ya, tapi consistency of experience. Kalau customer merasakan tone komunikasi, terus the way we help them, dan value yang sama dari awal mereka ngobrol sama tim salesnya sampai dengan pasca pembelian, berarti integrasi itu berhasil gitu ya. Selain itu kita juga lihat dari expansion rate-nya mereka. Karena kalau pelanggan itu udah puas dan merasa dipahami, mereka biasanya justru minta solusi yang lebih banyak. Oke. Nah, ngomong-ngomong lagi lanjut terkait dengan integrasi antara sales dan after sales nih. Katanya kurang lebih kalau diestimasi menyatukan tim sales dan sales service itu bisa meningkatkan customer value hingga lebih dari 30% nih. Bagaimana dari tim Mitel, tim Kasasa sendiri ini membuat kerjasama antar tim lebih kuat supaya pelanggan nih bisa bener-bener berasa, oh gila enak ya servisnya gitu. Oke, kita bangun sinergi ini lewat shared goals dan juga feedback loop. Jadi Justin juga tahu ya, setiap 2 minggu sekali tim sales dan tim customer success itu kita melakukan joint review. Agendanya itu adalah kita bahas case-case yang sedang terjadi nih, apa yang bisa kita lakukan, kemudian apa yang bisa kita perbaiki untuk case customer. Ya, nah selain itu kita juga punya sistem dokumentasi yang cukup rapih ya. Jadi setiap konteks customer itu bisa langsung diakses oleh seluruh tim gitu. Oke, nah Kak Sasa nih ada satu statement nih kebetulan yang gue selipin juga nih. Berkaitan dengan tadi nih menyatukan tim sales dan sales after sales, Nah, ada pernyataan bilangnya tuh customer success is not a role, it's a mindset. Lu setuju nggak?
Iya, Oke. betul. Karena ya seperti namanya ya, customer success itu kita membantu customer untuk bisa sukses Oke. gitu dengan menggunakan produk kita. Either itu mereka meningkatkan produktivitas atau juga meningkatkan efisiensi kerjanya. Oke, dan ini dimulai memang at the point of sales pun kita sudah mulai berarti ya. Oke. Nah, nextnya lanjut. Dengan AI yang kini membantu agent dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Banyak banget kan maksudnya fitur AI sekarang kan, mulai dari voice, chat, dan teks segala macamnya, bahkan email pun juga udah ada gitu kan. Bagaimana perusahaan bisa memastikan interaksinya tuh tetap terasa otentik, human gitu, dan tetap membangun kepercayaan, nggak sekedar masalah otomasi lah kita ngomong. Oke. Kuncinya itu ada di keseimbangan antara teknologi dan empati. AI itu powerful banget buat bantu kita memahami pola, terus menganalisis percakapan, atau bahkan memberikan rekomendasi yang cepat dan tepat gitu ya. Tapi di sisi lain atau at the end of the day, pelanggan itu tetap butuh genuine connection gitu. Mereka tetap ingin didengar oleh manusia, bukan cuma sekedar didengarin oleh mesin atau robot gitu ya. Jadi AI itu seharusnya bisa menjadi alat bantu, bukan pengganti ya. Misalnya AI bisa kasih insight bahwa customer itu lagi frustasi dari tone suaranya, tapi yang bikin customer akhirnya percaya lagi itu adalah cara kita merespon dengan empati dan juga dengan ketulusan. Nah, kita ngomong terkait dengan penerapan AI juga nih sebetulnya. Sebetulnya penerapan teknologi secara general nih. Bagaimana perusahaan bisa menumbuhkan budaya yang mendorong inovasi nih, sekaligus tetap menjaga yang tadi nih key points-nya gitu, menjaga kepercayaan, menjaga human authenticity-nya gitu. Oke, sebenarnya semua itu balik lagi ke mindset dan leadership-nya ya. Budaya inovasi itu nggak akan tumbuh kalau orang-orangnya itu takut salah dan terlalu kaku dengan proses lama. Oke. Tuh, jadi perusahaan perlu kasih ruang buat mereka itu bereksperimen, timnya itu bereksperimen. Jadi biarin aja tim coba hal baru, eksplorasi tools, termasuk tools AI gitu ya. Tapi tetap dengan satu prinsip bahwa semua inovasi itu harus kembali ke manusia lagi gitu. Karena ujungnya teknologi itu cuma alat, yang bikin interaksi terasa hidup itu tetap manusianya gitu. Cara kita dengerin customer, kemudian empati yang kita tunjukkan, dan keputusan yang kita ambil setiap hari bikin mereka ngerasa dihargain. Nah, AI memungkinkan tim customer service untuk memprediksi kebutuhan atau masalah pelanggan nih sebelum mereka ngomong istilahnya nih. Apa tantangan terbesar dalam memadukan prediksi AI dengan pendekatan empati manusia? Dari Kak Sasa mungkin. Tantangan terbesarnya menurutku ada di interpretasi dan juga timing. Kadang AI bisa tahu nih bahwa ada customer yang mungkin akan churn atau akan menghadapi masalah tertentu gitu ya. Tapi kalau cara kita menyampaikannya atau intervensinya itu terlalu cepat atau terlalu robotik, malah bikin customer itu ngerasa diawasi. Oke. Jadi emang butuh kepekaan juga dari sisi manusianya, gimana kita nyampein insight AI dengan cara yang tetap hangat dan relevan gitu. Oke, jadi kecepatan pun sebetulnya nggak bagus nih berarti ya? Jadi kita emang harus tahu sih kapan waktu yang tepat untuk reach out dan gimana membuka percakapan supaya customer itu merasa terbantu, bukan dipantau. Oke, siap. Nah, seiring komunikasi manusia dan AI semakin terintegrasi, menurut Kak Sasa sendiri nanti nih customer experience yang ideal di masa near future lah kita bilangnya, itu menurut Kak Sasa gimana modelnya? Komunikasi manusia dan AI yang ideal ya, itu dimana bisa memberikan pengalaman yang invisible tapi personal. Itu dalam artian customer itu nggak perlu tahu ada AI di belakangnya gitu ya. Jadi mereka cukup merasakan bahwa brand ini ngerti kebutuhan mereka, responnya cepat, dan komunikasinya itu natural gitu. Jadi AI itu akan membantu kita untuk lebih efisien dan presisi gitu ya, sementara manusia tetap jadi jantungnya yang kasih empati, yang kasih konteks, dan hubungan jangka panjang. Oke, ini berarti kayak fitur Mitel nih ya. Maksudnya kayak contoh kita kan ada voice analytics gitu kan, training cara bicaranya gimana. Terus abis itu bahkan rekaman voice-nya dari sisi call dan meeting pun ada minutes-nya gitu. Cuman memang itu pun paling kan cuman buat penilaian, tapi memang membantu, nggak kelihatan gitu kan, invisible berarti ya. Oke, I see. Oke,
Kak Sasa nih, kalau harus memilih satu hal paling penting yang ingin Anda sampaikan kepada para profesional di bidang layanan pelanggan dan komunikasi tentang masa depan AI, apa tuh? Bahwa AI itu bukan pengganti, tapi penguat empati manusia. Bukan pengganti, tapi penguat, oke. Jadi contohnya ya, teknologi seperti Mitel itu kita bisa bantu untuk baca pola, gitu ya, untuk memahami emosi customer lewat tone analysis, kemudian lewat dari keyword dan lain sebagainya, sehingga Mitel ini bisa memberikan insight yang cepat, gitu ya. Tapi yang membuat customer tetap loyal itu adalah human connection, gitu ya. Jadi cara kita mendengarkan, menanggapi mereka dengan tulus dan membuat mereka tuh merasa dimengerti. Jadi masa depan customer service itu bukan tentang siapa yang paling canggih AI-nya, tapi siapa yang paling bijak menggabungkan teknologi dan sentuhan manusia. Siapa yang paling bijak menggabungkan teknologi dan sentuhan manusia? Oke, kuncinya teman-teman pakai Mitel itu. Oke. Nah, mungkin ini last questions, tapi tidak menutup kemungkinan ada follow up lagi nih Kak Sasa nih ya. Sebentar nih. Sekitar 5-10 tahun ke depan, kira-kira seperti apa nih dunia customer service dan juga dari sisi komunikasi antara kita dengan pelanggan yang ideal nih? Atau mungkin pendapat Kak Sasa bentukannya nanti kurang lebih seperti apa nih 5-10 tahun ke depan? 5-10 tahun ke depan ya. I envision a world where AI and human truly work side by side ya. Jadi AI dan manusia itu bekerja berdampingan. AI yang akan jadi co-pilot yang menangani analisis, otomisasi atau prediksi terkait kebutuhan customer, sementara manusia ini berperan sebagai navigator empati yang menafsirkan konteks dan juga memberikan makna. Nah, di masa depan mungkin ya, in the future, mungkin customer nggak akan bertanya, am I speaking with AI or human? Gitu ya. Tapi mereka akan merasakan bahwa mereka tuh dipahami dengan lebih cepat dan juga dengan lebih tulus gitu. Itu adalah kombinasi yang ideal sih, efficiency meets empathy.